Kita akan membahas dua pertanyaan sekaligus. Saya jawab, mengapa asam urat bisa tinggi, menyebabkan penyakit, dan bagaimana menurunkan asam urat yang penyakit ini menjadi normal tanpa obat. Saudara, asam urat itu disebut penyakit. Itu adalah bagian dari gejala sindrom metabolik. Ini gejala masalah metabolisme yang bersama dengan tekanan darah tinggi, masalah lemak darah, masalah kolesterol, masalah penumpukan lemak tubuh, masalah obesitas, sehingga ini adalah penyakit yang komorbid yang menyertai penyakit diabetes. Orang-orang diabetes kan juga mengalami penyakit asam urat. Dia menyertai penyakit jantung. Orang-orang yang menderita penyakit jantung juga akan mengalami asam urat. Bahkan bisa dijadikan untuk memprediksi penyakit. Orang-orang yang mengalami asam urat bisa diprediksi akan berisiko penyakit jantung. Orang-orang yang mengalami asam urat bisa diprediksi berisiko sakit diabetes atau berisiko stroke. Saudara, ini karena memiliki akar masalah yang sama. Diabetes, penyakit jantung, penyakit stroke, kegemukan, masalahnya adalah insulin resisten atau resistensi insulin, di mana kadar insulin tinggi. Kita akan melihat dua hal yang menyebabkan asam urat itu tinggi. Yang pertama, bagaimana sindrom metabolik menyebabkan ginjal gagal membuang asam urat yang mestinya sebagai sampah. Jadi ini persoalan pembuangan sampah yang tidak normal di ginjal. Yang kedua, ini masalah produksi asam urat yang tinggi. Jadi keseimbangan ini bermasalah. Produksinya tinggi, pembuangannya rendah. Orang-orang yang normal itu akan mengalami ada keseimbangan antara produksi asam urat dan pembuangannya. Mengapa tubuh membuat asam urat? Asam urat itu tidak sekedar sampah metabolisme. Dia adalah senyawa yang dibutuhkan oleh tubuh. Dia dibutuhkan sebagai antioksidan. Jadi, kita tidak bisa mengatakan asam urat itu sekedar masalah, sebab dia sangat dibutuhkan oleh tubuh. Asam urat adalah antioksidan. Nah, makanya ketika ginjal tidak membuang asam urat, itu berarti ginjal mendapat pesan asam urat itu dibutuhkan, sebab ginjal hanya mereabsorpsi kembali zat-zat yang masih dibutuhkan. Mari kita melihat bagaimana resistensi insulin, sindrom metabolik itu menyertai penyakit-penyakit yang lain yang kita sebut sebagai komorbid. Ini ada banyak masalah yang menyertai asam urat, masalah gula darah, masalah tekanan darah, masalah kolesterol, masalah lemak darah, dan masalah kegemukan, lingkar pinggang, kegemukan, obesitas. Nah, kita akan melihat bahwa ada kaitan yang erat antara lemak darah, antara penumpukan lemak di liver, di hati, dengan pembentukan asam urat. Kita akan membahasnya pada tahapan yang kedua. Kita akan membahas dulu bagaimana resistensi insulin, kadar insulin tinggi, menghambat ginjal untuk membuang asam urat. Ketika sel, di mana di sana ada reseptor sel, tidak lagi merespon pesan insulin untuk memasukkan gula ke dalam sel. Reseptor sel resisten terhadap pesan insulin. Maka kadar gula dalam plasma darah itu
meningkat, sedangkan dalam sel kadar gula menjadi rendah. Ini akibat langsung dari resistensi insulin. Inilah yang memicu masalah metabolisme, karena sel kekurangan bahan bakar, sementara dalam darah kelebihan bahan bakar. Namun itu tidak bisa digunakan untuk menghasilkan energi. Akibatnya, ketika gula dalam darah itu tinggi, sedangkan dalam sel gula itu rendah, maka air akan berpindah. Terjadi peristiwa osmosis dari sel ke plasma darah. Perpindahan air ini adalah cara untuk membuat keseimbangan larutan antara konsentrasi gula di darah dengan konsentrasi gula di sel. Tapi ini menimbulkan masalah ketika air berpindah ke dalam plasma darah. Itu menimbulkan masalah baru. Sebab perpindahan air ini mengencerkan zat-zat yang lain yang ada di darah. Misalnya garam menjadi encer, asam urat menjadi encer. Padahal zat-zat ini dibutuhkan oleh tubuh. Sebagai konsekuensinya, ginjal mendapatkan perintah. Mendapat perintah dari insulin yang tinggi itu agar mengurangi atau tidak membuang asam urat. Jadi ini adalah respon normal dari tubuh. Respon normal dari tubuh untuk membuat keseimbangan karena adanya pengenceran asam urat di darah. Ginjal melakukan reabsorpsi. Zat-zat yang mestinya dibuang itu ditarik kembali. Ini bisa sampai 100%. Bisa sampai tidak ada asam urat yang terbuang. Ini bagian gambaran sederhana dari ginjal. Kita lihat pada nefron, pada tubulus proximal nefron itu reabsorpsinya jika ada masalah di resistensi insulin, reabsorpsi terhadap asam urat itu bisa sampai 98% atau 100%. Itu sama sekali tidak ada asam urat terbuang. Padahal normalnya urin itu bisa mengandung 6-12% asam urat. Namun ini kalau ada masalah, reabsorpsinya menjadi sangat banyak. Itu memberi dampak pada tingginya asam urat dalam tubuh. Walau sebetulnya kadarnya rendah karena dia ada pengenceran. Tapi jumlahnya banyak. Itulah yang memicu masalah asam urat. Itu satu hal. Masalah pembuangan asam urat di ginjal bermasalah memicu naiknya asam urat. Masalah kedua, ini masalah dengan gula. Gula pemanis. Gula dalam pengertian khusus. Yang pemanis yang kita sebut disakarida. Gula pasir, gula merah, atau gula yang digunakan dalam pemanis seperti Coca-Cola, Sprite, Fanta, dan minuman manis lainnya yang cenderung menggunakan high gula jagung, high fructose corn syrup. Gula-gula ini yang itu mengandung 2 molekul gula. Satu ini glukosa dan yang lainnya adalah fruktosa. Kadarnya bisa ini 55%, bisa sama-sama, bisa ini 55, bisa ini 45, 55. Jadi kadar pemanis itu ini beda-beda berapa kandungan fruktosanya. Tapi umumnya seperti Coca-Cola, Sprite itu kadar fruktosanya lebih tinggi. Fruktosa sebetulnya adalah gula yang ada di buah, juga gula yang ada di madu. Namun ini memiliki kandungan yang banyak di seperti minuman-minuman Sprite, Coca-Cola itu. Apa masalahnya? Kita melihat dulu glukosa. Glukosa itu gula yang bisa menghasilkan energi melalui proses glikolisis, darah keras, dan transfer elektron sehingga menghasilkan ATP. Ini glukosa. Itu bisa menghasilkan energi. Masalahnya fruktosa. Fruktosa itu tidak dimetabolisme untuk menghasilkan ATP. Justru fruktosa itu dibawa ke liver, ditimbun sebagai lemak.
Jadi ini seperti orang menyimpan uang di bank tapi tidak bisa dibelanjakan. Akibatnya ini hanya menghabiskan banyak energi, menghabiskan ATP menjadi ADP menjadi AMP, dan akhirnya proses ini menghasilkan sampah asam urat. Inilah yang memicu banyak produksi asam urat, pangkalnya di gula pemanis. Terima kasih.